Terima kasih Anda masih bersama kami di Health on Top. Oke, untuk Kak Dewa nih, pada saat mungkin menjalani, walaupun udah 10 tahun ya menjalani olahraga parkour, kesulitan awal yang Kakak alami untuk menjalani olahraga parkour ini seperti apa, Kak? Apa ya, kesulitannya ini sih, bertahan di parkournya. Karena mungkin orang kalau ngelihat video latihan, bukan video hasil parkour atau video parkour tuh kayaknya gampang banget gerakannya segala macam, tapi pas ngelakuin itu capek banget. Capeknya itu luar biasa lah, nguras tenaga, dan rata-rata sih latihannya bukan latihan teknik sih, latihan fisik yang bukan ngerusak, yang bikin capek mental, bukan fisik doang. Jadi ya itu sih, menjaga mental biar tetap bertahan ngelakuin sesuatu, sama kayak olahraga lain kalau menurut saya. Olahraga lain pun sebenarnya kalau dilakuin capek, cuman apa ya, dibikin fun aja. Kalau saya sih ngerasa fun di parkour, jadi ya tetap bertahan. Oke, apa yang bikin fun yang tadi Kak bilang, mungkin apa yang bikin fun dari olahraga parkour itu sendiri menurut Kak Dewa? Ya, kalau menurut saya apa ya, kayak ini kan olahraga baru ya. Kalau dulu kan saya sebelumnya olahraga tuh futsal, renang, ya yang kayak gitulah, yang bola atau bulu tangkis. Ya kalau parkour kan nih baru nih. Saya tuh suka sesuatu yang baru aja, kayak nih gerakan baru ternyata ada manfaatnya juga kadang buat misalkan entah lari dari anjing kah atau ngejar sesuatu. Jadi dapat sesuatu yang baru itu menyenangkan aja kalau menurut saya. Oke, berarti terus belajar inovasi-inovasi dari gerakan itu sendiri yang akhirnya jadi menemukan lagi fun dan juga kesenangan untuk olahraga parkour itu sendiri ya Kak ya? Oke. Nah tadi memang kita sudah sedikit membahas ya kalau misalnya di Jakarta ada taman khusus pemerintah yang salah satunya untuk parkour Jakarta di Taman Puring ya. Nah untuk olahraga parkour itu sendiri, untuk Kakak mungkin udah ada tempatnya, tapi sebetulnya untuk olahraga parkour itu membutuhkan tempat khusus nggak sih Kak? Sebenarnya sih sama kayak yang tadi saya bilang ya di segmen pertama, parkour itu nggak butuh tempat khusus sebenarnya. Jadi makanya yang pertama kali bilang ini namanya parkour di Prancis sana, si David Bell, dia kan mengaplikasikan dan implementasikan gerakan halang rintang ke lingkungan sekitar. Jadi kita pun pas pertama kali latihan pun pindah-pindah itu yang ada aja. Misalkan di waktu itu pertama kali, kalau nggak salah pernah di Taman Ria Senayan, yang ada aja di situ kita latihan di situ, yang bisa kita kembangin, latihan lompat kah, latihan manjat, terus pindah ke Pasar Festival juga kayak gitu, sempat pindah ke Pintu 7 juga. Akhirnya waktu itu kita agak lama itu, dari 2000 berapa ya, 9 atau 8 sampai 2009 lah, sampai 2017 kita ada di Taman Kridaloka Senayan. Cuman setelah pas Asian Games itu, kita kan terpaksa dipindahkan lah karena mau renovasi. Akhirnya kita nyari taman dan ketemu Taman Puring. Taman Puring pun itu awalnya taman taman yang nggak dipakai orang banyak, bukan buat tempat orang ke taman lah. Tamannya bisa dibilang kurang layak dulu. Terus akhirnya pas Pemda ada program untuk revitalisasi taman, teman-teman parkour di Jakarta diajak diskusi buat gimana nih bisa dipakai nggak buat teman-teman parkour. Akhirnya dibikinin taman khusus. Oke, mungkin sering berkembangnya juga ya gitu, udah pindah-pindah dan akhirnya diberikan kesempatan atau lahan sama pemerintah untuk nih pakai nih taman untuk kalian. Ya olahraga itu kan juga maksudnya parkour itu kan juga bisa jadi karya juga kan gitu, aset ya kan gitu. Nah Kakak Dewa sendiri ini udah 10 tahun menjalani olahraga parkour gitu, dengan segala ribuan kali repetisi yang juga tadi Kakak udah bilang, terus juga gerakan-gerakan baru. Sempet gak nih Kak ngalamin cedera? Karena kan juga bisa dibilang kalau orang awam dari satu tempat ke tempat lain loncat gitu-gitu kan lumayan agak ekstrim ya gitu. Untuk Kakak sendiri pernah gak ngalamin cedera Kak? Kalau saya cedera pernah sih, cuman yang nggak terlalu, alhamdulillahnya nggak terlalu fatal. Cuman kayak terkilir aja paling, ini mata kaki, ankle terkilir, udah gitu aja. Yang lainnya sih nggak. Sama lutut kena kena ACL, ligamennya sobek. Oke. Dan itu juga mungkin menjadi jatuh itu kan menjadi teman sehari-hari untuk para pecinta olahraga parkour gitu kan. Dan ada nggak sih mungkin triknya supaya mungkin bisa terhindar dari jatuh atau mungkin cedera? Ya itu, belajar fisik dulu, siapin fisiknya.
sama siapin mentalnya, Mm-mm. terus sama apa ya? Kalau mau lakuin suatu hal yakin, jangan nggak yakin. Kalau nggak yakin mendingan nggak usah dilakuin. Oke. Mentalnya harus kuat dan juga berani dulu ya kayak. Oke. Nah, tadi mungkin cedera udah dialami juga, tapi untuk manfaatnya dari olahraga parkour sendiri yang kakak rasakan itu apa kak? Macem-macem sih, apa ya? Kayak dulu kan saya tuh sempet vakum juga sebenarnya setahun lah vakum parkour. Selama saya pertama kali latihan parkour sampai vakum itu saya hampir nggak pernah sakit lah. Vakum langsung sakit-sakitan, apa bahasanya, bukan sakit badan doang, kayak asam lambungnya mulai sakit lagi, terus badannya jadi gampang sakit, terus makanya akhirnya saya mulai latihan parkour lagi, walaupun ngembaliin yang kayak dulunya agak susah. Terus ya itulah, jadi bikin lebih sehat ya pasti kalau olahraga. Terus kedua ngelatih mental sih, ngelatih pola pikir kalau saya di parkour. Karena apa ya, parkour kan belajar ngelewatin obstacle, dia kelihatan depan mata. Kalau saya sih di apa ya, di bahasanya sekalian diaplikasiin ke kehidupan kerjaan, misalkan kayak di kantor gitu. Waktu itu saya bisa nyelesain masalah bukan pakai cara parkour, tapi pola pikir parkour gitu. Yeah. Jadi misalkan saya belajar mind mapping di parkour. Kan bahasanya kalau kita ngelakuin satu gerakan, kita mind mapping gerakan itu mau ngapain aja sih. Terus ada chance gerakan, misalkan ada gerakan A, ada gerakan B, ada gerakan C. Nah, saya nyelesain urusan kerjaan, urusan hidup pakai mind mapping juga, belajarnya di parkour kalau saya sih kayak gitu. Oke, jadi belajar strategi lebih tepatnya ya. Oke. Nah, mungkin cerita unik kak selama menggeluti olahraga parkour itu ada cerita unik, mungkin sempat melarikan diri dari kejahatan mungkin ya kan, karena kan gerakannya cepat dari sana kemari kayak gitu. Mungkin apa pak, ada cerita unik yang bisa diceritain? Yang aneh-aneh gitu belum pernah, tapi kayaknya waktu itu pernah ada kejadian di luar kota, teman-teman parkour daerah ada yang kayak gitu, yang tadi Mbak bilang. Dia ngejar penjahat malah waktu itu pakai gerakan parkour. Itu yang saya tahu. Oke, seperti di film-film ya. Oke, tapi kalau misalnya untuk kita mungkin sedikit di Jakarta, parkour Jakarta atau ya lingkup Jakarta dulu deh. Untuk olahraga parkour sendiri, peminatnya sampai saat ini sudah sampai mana kan? Kalau karena pandemi nih ya, karena pandemi sih ya peminatnya agak-agak turun sih. Pas sebelum pandemi itu yang saya kaget kan, waktu itu kan tadi saya cerita nih, Taman Puring tadinya taman yang tidak layak lah, bukan buat orang untuk hari Minggu santai-santai di Taman Puring atau buat olahraga. Terus waktu itu Parkour Jakarta diajakin kolaborasi sama Pemda DKI dengan Dinas Pertamanan dan Kehutanan. Taman direvitalisasi, jadi jebret kita blasting nih ada taman parkour bla bla bla. Darinya yang pas taman busuk itu kita latih cuma 20 orang, paling banyak 25 orang. Pas sudah jadi pernah sampai 100 orang yang latihan. Dalam satu hari? Iya, satu hari 100 orang ngumpul di situ latihan bareng. Tapi ya karena pandemi mau gimana, udah berkurang lagi sekarang. Mungkin kalau pandeminya udah selesai bisa naik lagi kali nanti. Oke, nah untuk di IG-nya sendiri aku juga sempat nih lihat-lihat gitu, kalau misalnya di olahraga parkour, di IG-nya Parkour Jakarta juga banyak member anak kecil. Dah, nih untuk melatih anak kecil yang tadi mungkin dari umur 6 atau 7 tahun, itu melatihnya awalnya gimana sih Kak? Karena kan juga anak kecil kan lumayan agak ringkih bisa dibilang lah ya gitu. Nah untuk bisa berani, untuk dia bisa melakukan satu gerakan ke gerakan yang lain, yang loncat sana loncat sini, manjat dan lain-lain, itu seperti apa Kak teknik yang diajarkan? Kalau saya sih pendekatan personal dulu. Kalau saya kan kebetulan juga waktu itu pernah nge-privatein anak-anak juga. Terus rata-rata biasanya kalau sekarang ya, karena orang-orang lamanya udah pada sibuk sendiri, kalau ada kelas anak kecil datang, saya dibikinin kelas sendiri, kelompok sendiri, saya ngajar. Saya pendekatan personal sih, ngajak ngobrol dulu, tahu dia gimana, sambil kita jalan latihan, terus disupportin aja, sering-sering disupportin. Jadi sebenarnya sih sama sih, nggak anak kecil, nggak orang dewasa, siapapun itu kalau semakin disupport ngelakuin suatu hal, pasti dia akan semakin berani. Kita sih kayak gitu pendekatannya. Oke, berarti pendekatan secara personal dulu, dikasih afirmasi positif, disemangatin dulu supaya baru tuh ke gerakannya gitu ya. Ya, kalau saya sih gitu, sambil gerakan kadang sambil saya semangatin, udah gitu. Kalau saya ngebiasain diri gini, ketika lagi
sharing di kelas, lagi ngajarin di kelas, saya berusaha saya berusaha hafal nama semua orang dulu. Jadi yang ada di kelompok saya hafalin dulu, karena kalau orang dipanggil dengan namanya walaupun baru kenal, dia bakal lebih lebih appreciate kayaknya. Iya. Anak kecil pun gitu, kalau dipanggil namanya bakal lebih seneng. Kalau kita tahu namanya bukan manggil atau apa. Kalau saya sih pendekatannya kayak gitu. Makanya alhamdulillahnya ya gampang-gampang aja buat ngajar anak kecil, walaupun kadang-kadang ada yang entah hari-harian kemana, ada yang malas-malasan, paling kayak gitu sih. Oke, nah untuk selama menjalani olahraga parkour pernah nggak mungkin ikutan lomba atau turnamen mungkin untuk olahraga parkour? Kalau saya sih kebetulan hampir nggak pernah ya. Saya bukan nggak suka sih. Kalau saya tuh tujuan ikut parkour tuh buat ngalahin diri sendiri. Jadi yang tadinya nggak bisa ngelakuin satu hal, saya jadi bisa ngelakuin gitu Mas saya. Cuman kalau lomba, kebetulan beberapa kali belakangan saya jadi juri sih palingan. Oke, mungkin lebih ke untuk hiburan aja ya berarti ya parkour. Iya, kalau saya sih buat hiburan. Tapi beberapa teman-teman ada yang buat pekerjaan, bahkan ada yang buat ikutan kompetisi, macam-macam lah ininya. Oke, sejauh mungkin pengalaman teman-teman kakak yang pernah ikut kompetisi, seperti apa sih kak mungkin penilaiannya? Atau kakak kan juga jadi juri kan? Gimana tuh? Macam-macam sih, karena kan kompetisinya ada beberapa macam nih. Ada yang speed. Kalau speed itu ya cepet-cepetan aja ngelewatin beberapa obstacle. Terus ada yang freestyle. Kalau freestyle itu kan ada yang pakai salto-salto. Kalau penilaiannya ya penilaian dia landingnya bersih atau enggak, gerakannya sesulit apa, terus gerakannya bukan sebagus apa, tapi seproper apa. Bahasanya kayak gitu sih. Oke, dan setelah ini aku akan ngajak kakak untuk main games mitos atau fakta. Nanti kakak bisa jawab nih, aku kasih statement, kakak bisa jawab mitos atau fakta. Tapi kita break dulu, jadi Softwares jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.